Hai, saya Gana, Prodi Aquaculture 2018. Di sini, saya akan menjelaskan Acanthocephala. Apa itu Acanthocephala? Ya, Acanthocephala adalah film cacing parasit yang biasa menyerang ikan. Mari kita lihat dari pengertiannya dahulu. Acanthocephala. Acantho adalah kait, cephala adalah kepala, yang berarti cacing ini memiliki kait di kepala yang berfungsi untuk menempel pada inang. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh spesies, yaitu Radinorhynchus pristis dan Echinurhynchus salmonis. Perbedaan dari kedua spesies ini dari morfometriknya. Morfologi. Radinorhynchus pristis memiliki ciri-ciri tubuh yang berbentuk silindrik memanjang dan individu jantan yang berukuran panjang berkisaran antara 8 hingga 13,5 mm dan lebar antara 0,4 hingga 0,8 mm. Sedangkan pada individu betina berukuran panjang hingga 23 hingga 35 mm dan lebar 0,6 hingga 0,8 mm. Secara morfologi hampir sama dengan cacing dewasa, yang membedakan hanyalah seks yang terpisah. Radinorhynchus pristis memiliki baris longitudinal kait proboscis sebanyak 12 dengan jumlah kait per baris 18 hingga 12 buah. Siklus hidup. Radinorhynchus pristis memiliki siklus hidup indirect cycle, di mana pada fase larva ia hidup pada inang antara dan pada fase dewasa berada pada inang definitif. Spesies ini merupakan endoparasit, di mana pada fase infektif dapat disebut sebagai sistasan yang dapat membentuk sis atau kista. Predileksi. Predileksi dari cacing ini biasanya ditemukan pada saluran pencernaan usus. Contoh inang yang ditemukan terinfeksi cacing ini seperti Eupausids atau bisa disebut juga udang kriel. Morfologi. Echinurhynchus salmonis. Sedangkan Echinurhynchus salmonis memiliki ciri-ciri tubuh anterior proboscis yang pendek, leher, serta badan. Kemudian pada proboscis terdapat kait sebanyak 26 hingga 32 buah yang sangat tajam dengan akar yang sederhana dan bulat. Proboscis juga mempunyai lapisan berinding ganda. Siklus hidup. Siklus hidup dari Echinurhynchus salmonis yaitu secara indirect cycle, di mana melibatkan antropoda sebagai inang antara untuk larva berkembang secara langsung dan vertebrata sebagai inang definitif sebagai tempat pematangan cacing serta proses reproduksi. Telur dilepaskan dari rongga tubuh cacing betina pada usus dari inang definitif dan dikeluarkan melalui feses ke perairan bebas. Kemudian telur yang mengandung larva acanthor dimakan oleh amphipod dan berkembang menjadi larva acanthella. Setelah itu, acanthella berkembang menjadi sistasan yang merupakan fase infektif dari cacing. Lalu, inang definitif memakan antropoda menyebabkan sistasan berkembang menjadi cacing dewasa. Predileksi. Predileksi dari cacing ini sama seperti Radinorhynchus pristis, yaitu ditemukan pada saluran pencernaan usus. Contoh inang yang ditemukan terinfeksi cacing ini seperti Monopera affinis sebagai inang perantara dan Katsuonus pelamis sebagai inang definitif. Sekian dari penjelasan saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.